A, B, C, and D are integer greater than zero. Find the value of A, B, C, D given that. Nah, di sini kita harus merubah yang di sebelah kanan ini ya. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan yang lebih sederhana. 89 kalau dibagi 20 maka akan diperoleh ini 89 ya. 4 ya kan? Tapi masih nyisa 9. Atau kalau dalam bentuk pecahan campuran ya 4 9 per 20. Nah, 4 9 per 20 itu sama dengan 4 ditambah 9 per 20. Dalam hal seperti ini, kita sebenarnya sudah dapat empatnya ini, yaitu sama dengan 2A gitu. Selanjutnya kita harus ngerubah yang belakangnya sini ini, 9 per 20. Nah, di sini kan satu kan, otomatis yang atas ini yang 9 dijadiin satu, berarti ini harus dibagi dengan 9. Otomatis yang bawah juga harus dibagi dengan 9. Nah, kalau yang dibagi dengan 9, maka 9 bagi 9 satu, yang bawah 20 bagi 9, atau 20 per 9 gitu kan. Nah, 20 per 9 kan sama dengan 2, sisanya 2 per 9. 2 per 9 bisa ditulis 2 ditambah 2 per 9. Nah, 20 dibagi 9, yang sini tadi sama dengan ini. 20 ditambah 2 plus 2 per, sorry, 2 ditambah 2 plus 2 per 9. Nah, dalam hal seperti ini, sebenarnya kita sudah dapat nilai dari B ya. Ini 2A sama dengan 4, B-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk dapat yang sini, ini satu lagi kan, berarti 2 ini harus dibagi dengan 2 lagi, kayak gitu. Nah, kita bagi dengan 2, yang atas dibagi 2, yang bawah juga dibagi dengan 2. Sehingga ya kita langsung sederhanakan aja. Ini tetap ya yang depan 4 plus 2 ditambah 2 bagi 2 1 ya per 9 bagi 2 atau 9 per 2 ya. Artinya 9 per 2 itu kan dapatnya 4 setengah atau 4 ditambah setengah kayak gitu. Langsung kita ganti aja ini 4 ditambah setengah kayak gini. Sekarang kita sudah dapat sebenarnya yang pertama 2A ini sama dengan 4, B sama dengan 2, 2C sama dengan 4, D sama dengan 2. Oke, kita tulis ya. Ini 2A, artinya 2A 4. A-nya berarti 2. Kalau yang sini benar, sudah langsung dapat B sama dengan 2 ya. Ini 2C, artinya 2C 4. Kalau 2C 4, C-nya sama dengan 2. Yang terakhir ya D, D sama dengan 2. Kita sudah dapat A, B, C, D-nya. Ini nilainya. A-nya 2, B-nya 2, C-nya 2, D-nya 2. Yang ditanyakan A kali B kali C kali D. Ya tinggal dikalikan. Berarti ya A, B, C, D artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Semuanya 2 ya. 16. Nah ini jawaban untuk soal nomor 1 ya. Pilihannya yang E ya. Kita ke nomor 2. The radii of quadrant OAD and OBC are given as 5 cm and 10 cm. Jadi radius antara ra- kuadran ya. Ya, kuadran itu ya seperempat lingkaran. OAD. OAD itu yang sini ini. Nah, kelihatan ya. Yang kecil ini ya. Ini seperempat lingkaran. Sama OBC. OBC itu yang besar gitu. Yang besar ini juga seperempat lingkaran. Nah, radiusnya yang kecil ini tadi 5, yang besar ini 10. Jadi ini 10 ya, seperempat lingkaran. Nah, COD sudutnya 30. COD itu posisinya di mana sih? COD itu kan posisinya COD. Yang sini ya kelihatan. Nah, sini. Ini 30 derajat. Oke, kelihatan ya? Ya, kakak bersihkan. Jelas. Nah, supaya lebih jelas kayak gitu. Nah, ingat, ini tadi kuadran of circle. Kuadran of circle. Seperempat lingkaran ya. Yang sini. Nah, kalau ini seperempat lingkaran,
Dan ini juga seperempat lingkaran. Bisa bayangkan, ya kan? Otomatis kalau di sini 30, nah yang sini kan ya 90, ya kan? Ya 90 dikurangi 30, 60 ya. Nah, sebelah sini ini 60 derajat. Nah, yang OAD di sini 90 kan karena seperempat lingkaran sehingga ya bawahnya yang kecil ini 30 juga. Nah, sini ini 30 juga. 30 derajat. Ya, kakak perjelas ya. Tulisannya agak nggak jelas yang di bawah ini 30 ya. Selanjutnya, kita bisa ambil kesimpulan kalau yang sebelah sini ini sama persis dengan yang putih ini ya. Karena sudutnya sama, ya kan? Yang pertama sudutnya sama, ya 30 ini kan. Kemudian sini kan sama dengan sini. Kemudian yang ke atas ini sama dengan sini. Kayak gitu. Nah, otomatis ya sisanya ini pasti sama. Kayak gitu. Karena sama, berarti kita bisa nuker antara yang di arsir sini ini dengan yang putih di sini ini. Kayak gitu. Kita tukar sekarang. Sehingga nanti kalau ditukar, ya supaya kelihatan mirip gitu ya. Yang sini ini yang diarsir jadinya. Ini diarsir, yang sini, ya kan? Kemudian yang bawah ini jadi putih. Ya, yang sini ini jadi putih. Kayak kelihatan ya putih. Kayak gitu. Ya, ini dikasih tanda kalau ini ditukar ke sini gitu. Nah, sehingga luas dari yang diarsir sekarang jadinya yang sini. Nah, jadi seperempat lingkaran yang besar dikurangin seperempat lingkaran yang kecil gitu. Jadi area dari yang diarsir, shaded region, seperempat yang besar berarti ya seperempat pi yang besar 10 kuadrat ya, dikurangin seperempat yang kecil, seperempat pi yang kecil 5 kuadrat. Nah, ini tinggal dihitung, jadinya 75 per 4 pi, nggak bingung ya, 75 per 4 dari mana? Ini kan 100 kan, dikurangin 25 gitu kan. Atau kakak tulis saja dulu 100 per 4 dikurangin 25 per 4 pi gitu. Langsung dapat itu tadi ya. Nah, kalau dihitung ini dapatnya 75 pi per 4. Nah, kita sudah dapat jawabannya yaitu pilihannya yang E ya. An equilateral triangle has area of square root of 3 and side length of 2. P is arbitrary point in the interior of triangle. What is the sum of the distances from P to AB, AC, and BC? Jadi di sini ada sebuah segitiga sama sisi ya, yang mana ketiga sisinya ini panjangnya adalah 2 gitu. Nanti areanya akar 3 gitu ya. Kemudian ya katakanlah ini titik A, B sama C. P is an arbitrary point. Arbitrary point itu artinya titik yang asal ngambilnya. Bisa di sini, bisa terserah, bisa di sini, bisa di manapun. Yang penting di dalam gitu. What is the sum distance from P to A, B, AC, and BC? Misalkan di sini ya titiknya. Nanti jaraknya ke AC kan ya sini tegak lurus ini kan, ya kan? Atau ke bawah, kalau ke bawah ya ini tegak lurus sama sini. Jadi ini harus dijumlahkan. Sini berapa, sini berapa gitu. Itu yang ditanyakan. Tapi di sini bentuknya adalah segitiga sama sisi. Artinya bentuknya cukup beraturan karena naruhnya terserah. Kita naruhnya di tengah-tengah aja, bukan di tengah ya. Ini kan misalkan garis tinggi ya. Ini garis tingginya,
kalau ditarik dari C, ini garis tingginya kalau ditarik dari A, kemudian ini garis tinggi kalau ditarik dari B. Nah, ini pasti berpotongan di satu titik. Nah, kita ngambilnya perpotongannya ini aja. Supaya apa? Supaya gampang dalam perhitungan. Misalkan titiknya di tengah sini, ini kita kasih nama titik P gitu. Nah, nanti kan tinggal nyari P ke bawah ini berapa. Nah, sudah dapat kan? Kayak gitu. Tapi yang perlu diperhatikan untuk nyari jaraknya P ke bawah sini, ya kita misalkan katakanlah ini jaraknya adalah T gini ya. Nah, kita harus nyari luasnya kan? Berarti luas segitiga PAB itu kan sama dengan setengah kali 2 kali tingginya kali T gini. Nah, luasnya berapa? Perhatikan. Ini kan bisa dibagi sebenarnya menjadi seperti ini. Nah, kelihatan ya pakai warna pink. Nah, gini. Ini terdiri dari tiga segitiga kan? Segitiga yang sini, segitiga yang bawah sini, sama segitiga yang kiri sini. Nah, yang mana ketiga segitiga ini luasnya sama. Dan kita tahu kalau segitiga ABC tadi luasnya akar 3. Berarti satu segitiga ini luasnya ya akar 3 dibagi 3. Sehingga kita bisa langsung ganti luas dari PAB dengan akar 3 dibagi 3. Sama dengan setengah kali 2 ya habis ya tinggal T gini aja kan. Nah T-nya atau jaraknya P terhadap AB sama dengan akar 3 per 3. Sehingga kita bisa simpulkan juga kalau jaraknya P ke BC juga sama. Akar 3 per 3 ke AC juga sama. Akar 3 per 3. Sehingga kalau mau nyari ini distance P ke AB, AC, BC berarti sama dengan akar 3 per 3 dikali 3. Sama dengan akar 3. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 3 ya. Kita ke nomor 4 ya. It is known that both P and Q are composite number. Composite number itu yang number atau angka yang punya akar, punya faktor lebih dari 2. Punya faktor lebih dari 2. Itu composite number ya. Nah, berarti kalau punya faktor lebih dari 2, ya semua bilangan, bu- tentunya bilangan bulat ya, selain 0, 1, sama prima. Kayak gitu. Jadi ini bilangan atau langsung aja. Selain 0, 1, sama prima kita aja ya. Yang penting ngerti daripada nanti gagak kebanyakan nulis. Oke, kita langsung ke soal aja. 3P plus 5Q sama dengan 69. Kita sudah nyari P per 3Q plus 1. Ya kita pakai coba-coba. Berarti kan 5Q sama dengan 69 min 3P. Artinya apa? 5Q sama dengan 69 dikurangin 3P dibagi 5. Ya, ini Q ya. Kenapa dikasih 5 lagi? Selanjutnya kita pakai coba-coba. Karena ini dibagi 5. Berarti yang belakang harus harus 0 atau 5 ya dari sini. 69 min 3B ini. Jelas kemungkinan pertama adalah P-nya 3. Mungkin berpikir seperti itu. Kenapa? Karena pada saat ini 3, 69 dikurangin 9 kan 60. 60 bagi 5 dapat 12. Masalahnya 3 ini prime number. Nah, kalau 3 prime berarti bukan bilangan komposit, ya kan? Nah, jadi nggak bisa P-nya 3. Oke, P-nya nggak bisa 3 karena 3 prime. Oke, kita cari yang lain. Ya, pakai coba-coba lagi gitu. Jadi, nanti dicoba ya. P-nya 8. Pada saat P sama dengan 8, kita dapat Q-nya. 69 dikurangin 3 kali 8 dibagi 5. Nah, dan kita tahu kalau 69 dikurangin
24 itu sama dengan 45. Jadi 45 dibagi 5 sama dengan 9. Nah ini. P-nya 8, Q-nya 9. Selanjutnya kita tinggal substitusikan ke P dibagi dengan 3Q plus 1. P-nya 8 dibagi 3 kali 9 ditambah 1. Sehingga dapatnya 8 per 28. 8 dibagi 28. Kalau disederhanakan dibagi dengan 4 dapatnya 2 per 7. Nah ini jawaban untuk soal nomor 4 ya. Which of the following has the least value? Nah, sebenarnya ini bukan masalah yang susah kalau bisa pakai kalkulator ya. Tapi ya karena nggak boleh pakai kalkulator, kita agak rumit caranya. Yang pertama, diingat kalau ada A pangkat 3 min B pangkat 3 sama dengan A min B kali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Nah, kayak gini. Kita mau mengalihkan ya ini dengan conjugate-nya atau sekawannya gitu supaya jadinya kayak gini gitu. Jadi posisinya yang A ini ya akar 3 dari 7 min 1 itu di sini. A min B gitu. Sehingga kalau akar 3 dari 7 min 1, satu ini sendiri sebenarnya kan akar 3 dari 1 gini kan. Nah, ini posisinya di mana di sini? Akar 3 dari 7 min 1. Sorry, akar 3 dari 1 gini. Nah, ini dikalikan sekawannya. Sekawannya berarti ya apa? Akar 3 dari 7 kuadrat A kuadrat kan? Karena A-nya kan akar 3 dari 7. Nah, ini tinggal dikuadratin. Kuadratnya taruh dalam sini nggak apa-apa. Plus AB. AB berarti ya akar 3 dari 7 kali akar 1. Akar 3 dari 1 gini. Nah, ditambah ini. Ditambah B kuadrat berarti ya akar 3 dari 1 kuadrat gini. Nah, kalau dikali kayak gini, nanti dapatnya ya A pangkat 3 min B pangkat 3. Artinya ya akar 3 dari 7 dipangkati 3 min akar 3 dari 1 dipangkati 3. Ya akhirnya 7 min 1. 7 min 1 ya sama dengan 6 gitu. Oke. Jadi ya 6 sama dengan ini ya di kanannya ini gitu. Oke. Jadi ini kita kali dengan sekawannya ya. Iya ini harusnya agak ke kanan. Jangan lupa dikurung ya. Nah, yang bawah ini juga gitu otomatis. Juga harus dikali dengan ini tadi sekawannya atau conjugate-nya, yaitu akar 3 dari 7 kuadrat plus akar 3 dari 7 kali akar 3 dari 1 plus akar 3 1 kuadrat. Sehingga ini kalau disederhanakan, yang atas ini tadi udah ya, kalau dikalikan ya jadinya kayak gini, ya kan? 7 min 1 intinya gitu ya. Artinya yang atasnya 6 gitu. Sehingga dapatnya ya 6 dibagi dengan akar 3 dari 49 ditambah akar 3 dari 7 ditambah akar 3 dari 1. Nah, ini yang A. Nanti kita bandingkannya dengan apa? Dengan B. B ini ya. Yang B nanti caranya sama ya. Cuma 7-nya diganti dengan berapa? 8 ya. Kenapa? Karena ini yang B itu bisa diganti dalam bentuk akar 3 dari 8. Kakak taruh sini aja ya. Akar 3 dari 8 dikurangin akar 3 dari 2. Nah, nanti dengan cara yang sama ya dikalikan conjugate-nya ya mirip dengan ini tadi. Nah, yang mana 7-nya diganti 8,
satunya diganti 2. Oke, 7-nya ini diganti dengan 8, satunya diganti dengan 2. Nah, nanti otomatis yang atas kan jadinya depan pangkat 3 dikurangin belakang pangkat 3 kan. Jadi ya ini dipangkatin 3 dikurangin yang belakang ini dipangkatin 3. Sehingga ya 8 min 2. Langsung aja ya. Yang atas jadinya 8 min 2. Yang bawah ya ini tadi akar 3 dari 8 kuadrat ditambah akar 3 dari 8 kali akar 3 dari 2 ditambah akar 3 dari 2 kuadrat. Nah, kalau disederhanakan, maka dapatnya ya 6 per ini. Akar 3 dari 8 kuadrat, ya langsung aja ya 64 gitu. Ditambah akar 3 dari 16, ditambah akar 3 dari 4 gitu kan. Ini yang B. Oke, kakak kasih tanda ya. Ini tadi yang A, ini tadi yang B. Sekarang yang C. Yang C nanti caranya sama ya. Jadi 9 kurangi 3 6 ya. Nanti kan 6 dibagi sekawannya atau konjugatnya ya berarti akar 3 dari 9 kuadrat 81 ditambah akar 3 dari 9 kali 3 27 ditambah akar 3 dari 3 kuadrat 9. Nah, oke. Dari sini kelihatan yang mana yang paling kecil. Atasnya sama, 6 semua. Cuma pembaginya yang paling kecil kan ini. Sorry, yang paling besar kan ini. Karena pembaginya paling besar, berarti yang C ini nilainya paling kecil. Paling tidak kalau dibandingkan dengan A, B, C. Nah, yang paling kecil adalah C. Nah, kita masih harus bandingin dengan C sama D. Sorry, dengan D sama E. Sekarang D sama E ini lebih besar mana? Nanti hasilnya kita bandingin dengan C ini tadi gitu. Nah, D kan 8 per 10, ya kan? Ini kan 8 per 10 atau sama dengan 4 per 5. 4 per 5 dibanding dengan 5 per 7. Besaran mana? Nah, kalau disamakan penyebutnya kan kali 7 per 7. Yang sini dikali dengan 5 per 5. Sehingga dapatnya ini 28 per 35. Yang sini 25 per 35. Nah, jelas yang lebih kecil adalah yang belakang ini. Nah, sekarang kita bandingin antara E sama C. Yang mana yang lebih kecil gitu. Oke, kita bandingin ya. 5 per 7 sama ini yang C. Yang C tadi kita sudah dapat di sini ini kan. Nah, caranya gimana? Ini kita cari yang terdekat gitu. Jadi kan jadinya ini 6 per akar 3 dari 81. Yang mendekati berapa? 4 kan? Karena 4 pangkat 3 kan 64. Iya. Berarti masih di atasnya kan sebenarnya nilainya. Akar 3 dari 81 ya kita bulatin ke 4 gitu. Kalau akar 3 dari 27 kan jelas 3. Kemudian akar 3 dari 9. Akar 3 dari 9 kita ambil yang mendekati 2. Sehingga kalau disederhanakan ini ya 6 per 9. 6 per 9 kalau disederhanakan lagi sama dengan 2 per 3. Nah, sekarang bandingin 2 per 3 dibandingin dengan 5 per 7. Oke, sekarang kita tinggal bandingin ini. 5 per 7 sama 2 per 3. Oke, kakak bandingin di sini ya. Disamakan penyebutnya atau denominatornya. 5 per 7 sama 2 per 3. Nah, yang sini dikali dengan 3 per 3. Yang sini dikali dengan 7 per 7. Nah, dapatnya 15 sama 14. Ini kan 15 per 21. Yang sini 14 per 21. Nah, yang sini lebih kecil. Yang 14 per 21. Ya kan? Nah, karena yang 14 per 21 lebih kecil, otomatis yang lebih kecil kan yang sebelah
kanan kan, yaitu ini tadi 2/3 ini. Nah, 2/3 berarti yang C. Ini cukup rumit ya menghitungnya untuk membuktikan untuk dapat yang C gitu.